Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tepuk tangannya dong. Teman kalian yang berada di depan ini. Baik pemirsa, berikutnya ya penonton CP Channel Official. Mudah-mudahan saya mengharapkan pertemuan saya dengan anak-anak ini masih di kelas unggulan 82 ada manfaatnya. Karena saya akan berbicara tentu dari hati ke hati. Asik. Dari hati ke hati. Baik. Di kiri kanan saya, di sebelah kanan saya ada dua murid di kelas unggulan, cewek dua-duanya, dan di sebelah kiri saya ada murid juga cowok dua-duanya. Untuk itu kita tanya ya pada mereka, silakan perkenalkan dulu namanya. Yang dari Alfonsus dulu ini. Baik, silakan. Nama saya Alfonsus dari kelas 82. 82 ya. Nama saya Muhammad Damin Alfian dari kelas 82. Lanjut. Nama saya Natasha Novelda dari kelas 82. Yang terlalu cepat tadi. Anatasha Syafira Novelda. Anatasha Syafira Novelda. 82. Terus yang terakhir? Nama saya Dahlia Paulandari dari kelas 82. Dahlia apa? Dahlia Paulandari. Paulandari dari kelas 82. Baik. Oke pemirsa, saya akan bertanya ya. Akan bertanya kepada Alfonsus. Alfonsus apa kabar? Baik, Pak. Sehat ya. Silakan nak, kalau mau masuk silakan. Alfonsus dulunya di SD mana dulu? Dulu dari SD Taman Rezeki. SD Taman Rezeki. Oh iya, di Cibinong ya. Iya, betul. Sudah dengar kabar bahwa Taman Rezeki sekarang SD-nya sudah tidak ada ya? Iya, sudah ganti. Sudah ganti. Dengan sekolah baru atau gimana? Iya. Oh gitu. Iya. Oh, waktu terakhir Alfonsus kelas 6 ya, sebelum masuk ke SMP PGRI 1 Cibinong. Iya. Wali kelas ya, Pak? Namanya Bu Sari. Bu Sari. Oh, gitu. Sekarang berarti Bu Sarinya pindah tugas dong? Kemungkinan Gitu. Belum ketemu lagi? belum. Oh, kenapa memilih SMA PGRI 1 Cibinong Bogor, Alfonsus? Soalnya waktu itu ada ketertarikan sama di bagian eskul. Di bagian eskul. Iya. Waktu itu berarti 2 tahun lalu ya. Kalau sekarang kan eskulnya ini ada 22 eskul yang bisa diikuti oleh anak, kurang lebih 2 atau 3 eskul ya. Alfonsus sendiri eskulnya sekarang di kelas 7 eskulnya apa? Kelas 7. Dari kelas 7 sampai sekarang masih di voli. Voli. Iya. Volleyball. Di kelas 7 voli. Iya. Di kelas 8 voli juga. Iya. Oh, pernah juara atau gimana? Sekarang belum sih. Belum juara. Iya. Pelatihnya siapa sih? Pelatih voli? Di voli Pak Guntur Pak Guntur. Oh, beliau dari mana? dari Jawa Tengah, tapi kan saya kurang tahu dari mana. Oh gitu. Ya. Oh, setiap hari kalau latihan setiap hari apa tuh? Setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu selesai KBM. Kalau hari Rabu di SMP GRI kan pulangnya itu 15:10 ya. Ya. Berarti setelah itu. Ya, setelah Setelah itu latihan. ya. Berapa jam sekali latihan? Kadang 4 sampai 3. 3 sampai 4 jam. Pernah bertanding kamu dengan tim yang kuat, yang tangguh, tim yang mana, coba ingat-ingat? Dari SMP Citerep. Dari SMP Citerep, SMP PGRI Citerep. Dia main volinya hebat. Oh, berarti kamu dikalahkan. Oh gitu. Nggak apa-apa kalah. Logo aja ya. Oke, tepuk tangan untuk Alfonsus. Tapi pernah main bertanding tim kamu menang? Pernah menang masuk ke juara 3. Juara 3? Iya. Waktu itu dalam event apa tuh? Volleyball, saya lupa namanya. Di mana? Di Sentul sama lagi. Oh, di Sendo. Iya. Itu juara 3 tuh. Iya. Pialanya apa aja tuh? Hadiahnya apa aja? Hadiahnya
Piala bergilir. Bergilir atau tetap bergilir? Sama uang mungkin? Oh itu kan selalu tahu ya. Oh gitu ya? Baik-baik. Semoga kamu ke depannya tetap bisa meraih juara. Ingin naik ke kelas 9 tentunya? Betul. Insya Allah di kelas 9 Alfonsus lebih hebat lagi berlatih dan insya Allah jadi juara. Terima kasih ya. Yang kedua pemirsa, ini ada Muhammad Davin dari kelas 82. Muhammad Davin ini saya tahu nih Muhammad Davin anak yang baik, nilainya cukup bagus ya. Muhammad Davin tadi kan di kelas ini kan ada ketua kelas, ada perangkat kelas pokoknya ya, dari mulai ketua, wakil, sekretarisnya 2, ada bendahara. Ketika kamu di kelas 8, namanya manusia itu pasti tidak ada yang sempurna. Menurut Davin, selama dikelola oleh perangkat kelas tadi, ya, ketua kelasnya kan Tristan Akbar. Mungkin ada kekurangan dalam mengelola kelas atau kelebihannya apa? Coba bisa cerita nggak? Walaupun sedikit apa? Maskernya dibuka aja. Ya. Jadi itu kelebihannya tuh dia tuh selalu kayak misalnya kalau disuruh guru dia tuh tepat waktu. Tristan ini Ya. ketua kelas. Oh tepat waktu. Tepuk tangan dong. Hebat. Luar biasa Tristan ya. Tristan masih ada Tristan. Oh iya. Tepat waktu. Terus apa lagi? Terus juga dia tuh kalau kayak menyiapkan kelas tuh kayak nyiapinnya tuh dengan cara yang baik. Oh tegas gitu ya. Itu perlu dicontohkan yang lain dong. Terus mungkin ada kelemahannya di perangkat kelas ini. Kekurangannya apa kira-kira? Nggak tahu ya. Karena kerjanya cuma siap, mulai gitu kan, memberi salam gitu. Nggak sulit ya gitu ya. Ketika nanti di kelas 9, harapan Davin apa nih? Kepada teman-teman. Saya harap nanti tuh di kelas 9 itu Kelas sebulan lagi. maksudnya semuanya bisa sukses lah di kelas 9 semuanya. Oh gitu ya, karena nanti akan lulus gitu ya. Kepribadiannya harus gimana tuh kira-kira, harus semakin baik atau gimana? Ya, pokoknya saya harap semuanya itu untuk kedepannya terus selalu makin baik. Semakin baik. Davin sendiri ingin naik ke kelas 9 ini di unggulan lagi atau di kelas reguler biasa? Pengennya sih unggulan. Pengen unggulan ya. Kenapa? Oh, gitu. Mudah-mudahan semuanya berhasil sih kelasnya. Nah, terus yang terakhir nih, selama ini pelajaran apa yang paling kamu sukai selama di kelas 8? Pelajaran yang paling saya sukai di kelas 8 Di kelas 8 itu? Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Luar biasa ya. Kamu rajin sholat kan? Alhamdulillah. Gurunya siapa? Gurunya siapa? Guru PAI. Guru PAI di kelas 8. Pak Fauzi. Kamu suka sekali sama beliau? Sama pelajarannya? Ya, pelajarannya Pelajarannya seru. Oh. Berarti insya Allah kamu menjadi anak yang soleh dan di kelas 9 harus tambah lagi akhlaknya lebih baik lagi. Terima kasih David ya. Mau kirim salam buat Pak Fauzi. Silakan. Pak Fauzi. buat Pak Fauzi Semangat terus. terima kasih telah mengajarkan ilmu-ilmu pada ilmu-ilmu agama ke anak-anak 82. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Pak Fauzi. Luar biasa. Baik. Terima kasih David ya. Yang ketiga pemirsa, saya bicara dengan anak murid yang cantik dua-duanya. Iya. Ini yang pertama ada Anastasia. Anastasia apa tadi? Anastasia Syafira Novelda. Iya. Anaknya ramah, baik, murah senyum, pokoknya luar biasa. Ini adalah anggota OSIS. OSIS itu singkatan apa sih? Organisasi Siswa Intra Sekolah. Boleh cerita sedikit nggak? Tugasnya apa sih kalau OSIS gitu ya? Dan manfaatnya apa gitu, silakan. Di OSIS tuh sebenarnya tugasnya cuma
buat maju-maju dulu ngedisiplin murid-murid. Oh gitu. Manfaatnya ya di OSIS bisa belajar soal kayak kepemimpinan, karena kan di OSIS kan kayak apa ya, harus percaya diri, harus tegas, Percaya diri, tegas, disiplin. disiplin. Jadi OSIS juga tuh bisa bikin apa ya, kalau bisa itu buat belajar buat lebih disiplin lagi, lebih percaya diri. Iya. Aku sih lebih berani tampil di depan umum gitu. Oh, harus berani tampil. Pernah tampil dari depan umum? Acara apa? Ikut apa? Waktu itu debat OSIS. Debat OSIS. Oh, tapi di lingkungan sekolah. Iya. Oh, debat OSIS pada saat pemilihan OSIS. Iya. Oh gitu. Kamu alhamdulillah masuk ya? Alhamdulillah. Oh alhamdulillah. Gini, masalah kedisiplinan. Kamu ceritanya punya teman yang dekat banget nih, sehati dengan kamu. Tapi satu saat teman kamu nggak disiplin, gimana tindakan OSIS kepada temannya? Kalau itu sih biasanya ya Gitu loh. Pernah nggak kejadian itu? Pernah. Teman kamu, iya teman sehati kamu, iya pernah melanggar. nah Yang negur siapa? Oh, gimana? akhirnya semisal nih pas saya lagi Yang sudah pernah pas saya lagi jaga waktu itu dia nggak pakai dasi, nggak pakai dasi. terus namanya tuh bednya nggak lengkap. Bednya lengkap? Iya, terus diteguhnya tuh cuman kayak kenapa nggak pakai dasi, nanti dicatat namanya, Dicatat, ke kesiswaan. diserahkan ke siswaan. Nanti tindak lanjutnya dari siswaan. Iya. Jadi kalau misalnya udah 3 kali atau Iya. lebih melanggar, itu biasanya dikasih surat peringatan. Dari sekolah. Setelah itu serahkan ya. Setelah itu kamu ketemu lagi di kelas atau di sekolah, kamu minta maaf ya sama dia? Enggak. Ada dia yang salah. Kalau dia yang salah. Karena saya kan cuma negur aja. Paling dia lagi, sorry bro tadi ya, gua ini. Tapi enggak gitu. Cuek aja. Oh Itu gitu. kan dimaklumin. Dia aja memaklumin gitu. Iya memaklumin karena harusnya dia sadar kalau dia itu salah, dia nggak disiplin. Kenapa dia nggak pakai dasi? Oh gitu. Tepuk tangan untuk anak saja. Calon pemimpin yang tegas ini Natasha ini. Baik. Kalau naik ke kelas 9, harapan kamu apa? Harapan saya sih ya nanti kelas 9 nanti bisa jadi pribadi lebih baik. Anak-anak yang tidak disiplin, lebih disiplin lagi gitu. Oh, gitu. Tapi kalau di kelas 9 nanti kamu pasti bisa pemilihan gitu. Sekarang ganti kan? Enggak, pasti ganti. Pasti ganti ya. Oh, dengan generasi terbaru. Jadi ganti lagi saya. Oh ya baik. Terima kasih ya Natasha. Tepuk tangan untuk Natasha sekali lagi. Oke. Ini di sekolah kita kedatangan murid baru. Sebenarnya murid baru itu ada 2 di kelas ini. Satu Dahlia, satu lagi siapa? Karena. Ada nggak anaknya? Ada. Oh Karena ya. Oh, baik. Dahlia. Dahlia apa namanya? Yang tercepat apa? Dahlia. Apa Wulandari? Apa sih? dari sekolah mana Dahlia? Pondok Pesantren Darul Rahmah. Lokasi di mana? Gunung Putri, Bojongnangka. Oh, ya nggak terlalu jauh sih kalau dari sini ya. Sementara rumah Dahlia di mana? Cibinongnya mana? Hah? Dekat Rese. Dekat Rese. Terlalu kok bisa pindah ke sini? Kenapa gitu? Antara rumah dengan sekolah, dengan pesantren, kejauhan, sering terlambat. Oh, karena biasa diantar ya ke sana ya? Atau sendiri? Pulangnya 6 bulan sekali. Oh, ceritanya rindu di rumah ini ya. Oh gitu. Ya kalau pesantren kan biasa begitu 6 bulan sekali. Kamu kayaknya pengen di rumah terus ya? Oh gitu. Sementara kamu betah di pesantren. Nah, sekarang ini di pesantren kan agamanya ketat. Ya, ketat. Di sini kan bukan ini sekolah umum. Tapi menurut kamu pelajaran agama gimana?
Jomplang banget atau memang ya beda-beda dikit tapi beda dikit, lebih ringan. Ya, di sini kan juga di PGI ada belajar BTQ, baca tulis Quran. Ada dia ikut sih. Eskulnya. Sementara ini ikut eskul apa? Belum ikut eskul. Nanti di kelas 9 ini saran dari Pak Cepi ya. Karena Dahlia dari pesantren. Di sini kan ada eskul BTQ setiap hari Kamis. Karena di kelasnya juga ada pelajaran BTQ. Ada agama, ada BTQ dan ada eskul BTQ. Saya mengharapkan Dahlia juga ikut menjadi mentor, membantu guru melatih anak-anak. Nah, nanti manfaatnya Dahlia lebih lancar lagi dan memotivasi kepada anak yang belum lancar baca tulis Quran dibantu. Kira-kira siap nggak di kelas 9? Insya Allah siap ya. Mudah-mudahan hanya kelas 9 ya. Baik. Udah berapa bulan Dahlia ada di SMPGI Cibinong Bogor? 2 bulan. 3 bulan ini ya. Sebentar dia naik ke kelas 9. Mau naik kan ke kelas 9? Oh baik. Mudah-mudahan Dahlia naik ke kelas 9. Di kelas 9 nanti Kak Ciko minta bantuan untuk menjadi mentor. Baik, terima kasih Dahlia ya. Anak-anak tepuk tangan semuanya. Oke. Itulah obrol saya, ngomong saya dengan anak-anak unggulan kelas 82. Mudah-mudahan sedikit atau banyak yang ada manfaatnya. Dan kita doakan semua semoga anak-anak di kelas 82 bisa naik kelas ke kelas 9 dan unggulan lagi. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.